Kalender 2026 baru saja dibuka, namun Amerika Serikat telah mengguncang dunia dengan serangkaian langkah agresif yang membuat dunia terkejut. Sebagai negara adidaya yang mengaku polisi dunia, di bawah tongkat komando Donald Trump, Amerika beralih ke mode tiran. Jika sebelumnya slogan America First hanya soal perhitungan untung rugi di bidang perdagangan dan diplomasi, maka pemerintahan Trump saat ini telah mengibarkan bendera bajak laut di atas atap Gedung Putih. Sejak awal tahun, Trump telah meluncurkan serangkaian jurus kombinasi. Mereka melakukan serangan terhadap Venezuela, tak hanya menangkap Presiden Maduro dan istrinya, tetapi juga mengumumkan pengambilalihan ladang minyak negara tersebut. Bahkan secara terbuka, Trump mengangkat dirinya sebagai Presiden sementara Venezuela. Tak berhenti di situ, pandangan Trump juga menyapu lingkaran Arktik. Ia memberikan ancaman kepada sekutunya sendiri, Denmark. Trump menuntut untuk menganeksasi Greenland secara paksa. Jika ditolak, Amerika tak segan akan mengambil langkah militer. Kenapa Trump begitu berani, bahkan tega menyerang sekutunya sendiri? Hal ini bukan saja karena Amerika memiliki otot militer yang kuat, tetapi karena Trump telah mengkalkulasi dengan tepat kelemahan dan perpecahan di dalam blok barat. Ia melihat ketergantungan keamanan Eropa terhadap Amerika. Selain Denmark, Kanada juga menjadi incaran Trump untuk dianeksasi. Jika Amerika bisa merampas pulau milik Denmark, mengapa mereka tidak bisa merebut Kanada? Trump yakin baik Denmark maupun Kanada tidak akan berdaya dan tidak berani melakukan perlawanan saat menghadapi intimidasi Amerika selain hanya protes lisan. Di matanya, dunia tidak lagi mengenal perbedaan antara sekutu dan lawan. Yang ada hanyalah sumber daya yang bisa dimanfaatkan atau batu sandungan bagi kepentingan Amerika. Di saat yang sama, blokade dan ancaman terhadap duri dalam daging seperti Kuba dan Iran telah ditingkatkan ke level tertinggi. Rencana invasi terhadap negara-negara itu sudah masuk pada tahap eksekusi. Konsekuensi dari tindakan premanisme ini menimbulkan bencana baru. Terlepas dari neraka yang dihadapi negara yang diinvasi, seperti Venezuela, meskipun elitnya telah ditumbangkan, kelompok loyalis tidak bertekuk lutut. Mereka berulang kali menyatakan akan mempertahankan kedaulatan. Iran dan Kuba juga mulai mempercepat pengembangan sarana serangan asimetris. Bahkan mereka akan mengerahkan segala cara untuk mendapatkan senjata pamungkas demi melindungi diri dari Amerika. Di panggung internasional, Amerika Serikat bahkan mengundurkan diri dari 66 organisasi internasional. Tatanan internasional pasca Perang Dunia Kedua yang selama ini diperjuangkan dan dipelihara Amerika telah diruntuhkan dengan aksi keluar dari grup ini. Apa sebenarnya yang diinginkan Trump? Bagi basis pendukung MAGA, tidak ada yang lebih memuaskan daripada mengambil alih sumber daya negara lain dan memperluas wilayah kekuasaan. Skenario imperialisme dengan mensubsidi keuangan domestik dengan cara menjarah negara lain dan mengalihkan konflik internal untuk menciptakan krisis eksternal memang sudah lama diterapkan. Namun kali ini, Trump memainkannya secara terbuka dan tanpa basa-basi. Meskipun pergantian tahun baru saja dimulai, namun bagi Trump dan Partai Republik, genderang perang untuk pemilu paruh waktu atau midterm elections mulai terasa. Di tengah lesunya pemulihan ekonomi domestik dan bayang-bayang inflasi yang tak kunjung hilang, Trump membutuhkan suntikan adrenalin, sebuah kemenangan instan untuk merangsang semangat para pemilihnya. Di dalam negeri Amerika sendiri, petualangan militer Trump menghadapi serangan balik yang sengit. Partai Demokrat menuduh Trump mengubah Amerika menjadi negara bajingan. Seruan pemakzulan bergema di Capitol Hill, dan krisis konstitusi berada di ambang pintu. Rakyat Amerika terjebak dalam perpecahan. Sebagian kelompok redneck garis keras bersorak gembira atas kekuatan Amerika. Namun, sebagian masyarakat yang lebih rasional turun ke jalan untuk memprotes, khawatir bahwa petualangan militer ini akan menyeret Amerika ke dalam jurang Perang Dunia Ketiga. Terlebih lagi, ketika tindakan dari agen imigrasi dan bea cukai Amerika yang menyebabkan sebuah tragedi dan memicu amarah warga. Pada akhirnya, kegilaan Trump ini bukanlah sinyal bahwa Amerika kembali hebat, namun menjadi unjuk kekuatan terakhir sebelum runtuhnya hegemoni. Trump mencoba menggunakan cara paling keras untuk mempertahankan sisa kejayaan. Ketika sebuah negara mulai mengandalkan cara-cara preman untuk mempertahankan kekuasaannya, maka ia telah kehilangan martabatnya untuk menjadi pemimpin dunia. Lalu bagaimana drama ini akan berakhir? Mungkin tidak bergantung pada kehendak Trump,
melainkan pada kapan negara lain di seluruh dunia bersatu menjadi gelombang besar yang mampu menghancurkan hegemoni tersebut. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.